semoga sehat selalu ya. Senang sekali saya Zara Masid dapat menjumpai bunda-bunda di rumah yang pasti di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan program persembahan untuk bunda, bunda cerdas, keluarga bahagia yang pasti hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah, selama 30 menit ke depan pastinya kami akan menyajikan informasi yang hangat disertai dengan narasumber yang inspiratif. Tapi nih sebelum mulai jangan lupa ya untuk menggunakan masker sebagai salah satu protokol kesehatan nih dan untuk mengurangi adanya penyebaran COVID-19. Nah bunda-bunda, pada episode kita di kali ini kami akan membahas mengenai perjuangan ibu dalam keluarga. Nih pasti sesuai banget nih sama bunda-bunda di rumah ya di saat pandemi seperti ini. Tapi tahu nggak sih bun, dari mengandung anak hingga membesarkan anak, begitu besar perjuangan dari sosok yang namanya ibu ya bun ya. Selain itu, ibu memiliki banyak peranan dalam keluarga dan mampu melakukan banyak hal untuk kebutuhan anggota keluarganya. Tapi nih untuk mengetahui lebih lanjut kita langsung saja tanya kepada pakarnya, yaitu dengan Mbak Ayunda Tiara selaku psikolog. Halo Mbak. Halo Mbak Zahra. Sehat? Sehat. Mbak Zahra juga sehat? Harus dong, harus tetap semangat. Nah, ini kan tadi kita ngomongin soal perjuangan ibu dalam keluarga. Pastinya berat banget ya menjadi ibu tuh harus multitasking. Harus juga yang namanya bisa segala hal ya. Baik dari segi ngedidik anak, terus habis itu juga harus yang namanya kita bisa bekerja di rumah. Belum lagi ada ibu-ibu yang di rumah mungkin yang sebagai wanita karir juga seperti itu ya Mbak. Tapi karena begitu besarnya perjuangan seorang ibu, oleh karena itu apakah mungkin nih jika seorang ibu ini mengalami tekanan atau bahkan stres yang tadi saya bilang multitasking nih seorang ibu? Ya pastinya bisa sekali ya Mbak, karena memang terlepas dari peran seorang ibu, manusia itu pasti nggak akan bisa luput gitu dari yang namanya tekanan atau stres gitu. Pasti ya. Nah tapi nih kira-kira tekanan apa saja sih yang biasanya dialami oleh seorang ibu, khususnya para bunda-bunda di rumah nih? Oke, biasanya tekanan-tekanan yang mungkin dialami oleh para ibu-ibu ini salah satunya terkait dengan tuntutan peran gitu. Jadi peran dia sebagai ibu, kemudian peran sebagai istri, peran juga mungkin sebagai anak dan sebagai saudara gitu. Kadang dari berbagai tekanan tuntutan tersebut dari berbagai tuntutan peran tersebut itu bisa menjadi tekanan tersendiri untuk ibu. Selain itu, selain datang dari peran juga datang dari diri sendiri gitu. Karena kan kadang sebagai ibu tuh ada hal yang berubah gitu kan. Salah satunya pandangan dia terhadap dirinya sendiri, kemudian perubahan-perubahan rutinitas yang mungkin dulu biasanya kerja kantoran atau bisa hangout sama teman-teman. Sekarang ada rutinitas yang berbeda setelah menjadi ibu. Itu juga bisa menjadi sumber tekanan bagi para ibu-ibu di rumah. Tapi kalau kita ngomongin masalah tekanan ya bunda-bunda di rumah, ini ada pengaruhnya nggak sih terhadap pola asuh anak gitu? Oke, yang pasti ada sekali. Karena apa? Karena yang namanya tekanan, stres dalam hidup kita itu sangat mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir dan bagaimana cara kita mengelola emosi. Sedangkan pengasuhan anak itu, dua hal itu menjadi yang penting gitu kan. Bagaimana cara kita berpikir dan bagaimana cara kita mengelola emosi. Betul. Ketika misalnya tekanan-tekanan yang ada di dalam diri kita ini tidak bisa teratasi dengan baik gitu, itu bisa sangat berpengaruh kepada pengasuhan, membuat misalnya mungkin para ibu-ibu jadi lebih kesulitan gitu untuk mengelola emosi, dan itu menjadi model bagi anak. Oh ternyata kalau misalnya kita menghadapi situasi tertentu, emosi yang dikeluarkan harusnya seperti itu, padahal mungkin sebenarnya enggak gitu. Kemudian juga pola pikir gitu kan, mungkin yang biasanya yang seharusnya gitu ketika kita mengasuh anak, pola pikirnya bisa lebih tenang gitu, bisa lebih maksudnya bisa lebih ya tenang secara emosi gitu. Nah ini ketika kita berada dalam tekanan,
anak-anak pun jadi melihat model pengambilan keputusan yang mungkin jadinya salah gitu. Nah tadi kan ngomongin pola asuh ya, bisa aja mungkin karena si ibu-ibu ini atau para bunda-bunda di rumah karena terlalu stres mendapatkan tekanan dari berbagai macam hal, bisa saja emosi kita terlimpahkan kan kepada anak. Yang ada jadi yang tadinya kita senang-senang aja sama anak malah jadi marahan mungkin. Dan anak jadi bete. Nah itu gimana cara mengelola stres? Mungkin ibu-ibu di rumah, bunda-bunda di rumah pada belum tahu nih. Oke. Cara mengelola stres yang paling pertama adalah kita perlu menyadari dulu nih. Mengenal diri kita dulu, sebenarnya apa-apa saja sih mungkin peristiwa-peristiwa dalam hidup yang bisa men-trigger emosi kita gitu. Kadang kan ada orang tua yang santai kalau misalnya anaknya nggak sengaja menjatuhkan makanan ke lantai. Tapi mungkin untuk orang tua yang pernah punya pengalaman traumatik di masa lalu, misalnya dimarahin sama orang tuanya ketika dia menjatuhkan sesuatu atau membuat kotor sesuatu, itu bisa jadi suatu trigger yang terlalu reaktif gitu, yang mungkin seharusnya nggak seperti itu. Jadi ketika anak nggak sengaja menumpahkan makanan, dia bisa marahnya langsung luar biasa gitu. Nah dengan kita menyadari terlebih dahulu apa yang bisa men-trigger perasaan-perasaan emosi kita, harapannya kita bisa jadi lebih awas gitu ketika hal itu terjadi. Jadi ketika makanan anak jatuh, oh iya, tenang dulu. Seberapa parah sih situasinya gitu sampai kita harus marah gitu. Harapannya seperti itu. Kemudian juga jangan lupa untuk self care. Ini mungkin yang udah sering sekali gitu ya, para ibu-ibu dengar self care, tapi sebenarnya self care ini apa sih gitu. Betul. Nah, ketika kita bicara tentang self care sebenarnya yaitu menyediakan waktu sesedikit mungkin gitu di dalam kegiatan sehari-hari, di dalam sehari-hari untuk kita fokus kepada apa yang kita senangi gitu. Misalnya sekedar nonton atau misalnya sekedar ya udah buka sosial media sebentar gitu, atau sekedar nyanyi-nyanyi, atau sekedar mandinya lebih lama gitu daripada biasanya, dititipin dulu anaknya ke suami gitu, aku mau mandi lebih lama gitu. Itu juga udah menjadi salah satu bentuk self care untuk para ibu-ibu gitu. Dan juga yang paling penting untuk bisa mengelola emosi kita adalah komunikasikan kepada keluarga terdekat, kepada pasangan, bahwa apa sih sebenarnya yang kita butuhkan, apa sih sebenarnya yang kita rasakan, seperti itu, sehingga harapannya tidak menumpuk dan nantinya jadi bom waktu gitu. Itu kan yang berbahaya sebenarnya. Iya, nah ngomongin self care, mungkin sebagian bunda-bunda di rumah pasti yang namanya bisa merasakan self care. Tapi bagaimana kalau misalnya nih sebagian bunda-bunda yang di rumah, khususnya kalau misalnya career woman istilahnya, pekerja wanita yang memang mereka harus bisa siap bekerja di rumah dan bekerja di luar, sehingga mungkin tekanannya juga terlalu banyak. Betul. Nah dan kadang mungkin membagi waktu untuk dirinya sendiri aja nggak bisa. Nah ada nggak sih tips ya dari Mbak Tiara, apa yang harus dilakukan nih oleh bunda-bunda? Berarti ini terkait dengan pembagian peran gitu kan, maksudnya tentang kesadaran kita terhadap peran apa sih yang saat itu sedang kita jalani misalnya. Dan ada kaitannya juga dengan self care tadi, gimana caranya? Betul sekali. Jadi ketika misalnya para ibu-ibu bekerja gitu, mungkin self care yang bisa dilakukan salah satunya sebentar. Tapi ini sebenarnya ada suatu hal yang menarik bahwa ada penelitian yang menyatakan bahwa sebenarnya pada para ibu-ibu bekerja, pengelolaan emosi bisa jadi lebih baik di area pengasuhan anak. Karena apa? Karena mereka memiliki waktu untuk senggang sementara dari anak gitu. Jadi pandangan dia terhadap dirinya sendiri itu tidak hanya sekedar saya ibu dari anak ini, saya digantelin terus sama anak ini, enggak. Tapi dia punya waktu untuk, oh iya saya itu punya identitas lain loh selain ibu, saya juga bekerja, saya juga punya identitas diri gitu. Dan itu justru bisa sangat membantu untuk para ibu-ibu menjarakan diri gitu dari anak, sehingga ketika balik lagi sudah bisa lebih baik atau terkontrol. Iya, lebih terkontrol gitu. Jadi justru yang menarik di situ untuk para ibu-ibu bekerja. Mungkin ketika kita kemudian berbicara tentang self care, tentang waktu luang, bisa tuh disempil-sempilin tuh di antara waktu ketika harusnya bekerja dan seharusnya mengasuh anak. Wah, ini penelitian yang sangat menarik ya bunda-bunda. Tapi bunda-bunda jangan kemana-mana nih, karena nanti kami akan membahas mengenai detail yaitu terkait dengan self care. Tetap di program persembahan untuk Bunda.
kasih bunda-bunda di rumah masih menyaksikan program kesayangan kita, yakni di program persembahan untuk bunda, dan masih bersama saya Azhara Masid dan juga Saya Ayunda Tiara. ya Mbak Tiara, terkait dengan penelitian tadi. Berarti ibu-ibu yang di rumah aja berarti tingkat stresnya lebih tinggi dong dibandingkan ibu-ibu yang punya waktu luang di luar atau sebagai pekerja wanita. Betul, bisa jadi para ibu-ibu yang stay at home aja itu memiliki tingkat stres yang lebih bukan lebih tinggi juga sih, tapi maksudnya lebih intens gitu terhadap karena keterkaitan untuk tidak adanya waktu untuk menjarakan diri dari anak seperti itu. Tapi kalau misalnya dari tadi yang ibu-ibu stay at home maupun yang bekerja ini, kalau misalnya seorang ibu dapat mengelola stres, manfaatnya apa sih? Khususnya juga untuk keluarga, untuk anak. Manfaatnya yang paling pertama adalah adanya kedekatan atau kehangatan yang lebih baik dalam keluarga. Itu yang paling penting gitu kan, karena ketika ibu-ibu bisa mengelola stres, maka dia juga bisa lebih mengelola perilaku, perasaan, pemikiran terhadap anak-anak, terhadap suami, seperti itu. Dan juga ketika para ibu-ibu itu bisa dan mampu untuk mengelola stres, ibu juga menjadi merasa lebih bahagia terhadap dirinya sendiri. Dan ini lagi menurut penelitian bahwa semakin happy seseorang terhadap dirinya sendiri, semakin happy seorang ibu terhadap dirinya sendiri, maka dia pun juga akan merasa semakin erat dan semakin puas dengan hubungan dengan pasangan maupun juga hubungan interaksi dengan anak, seperti itu. Jadi bisa dilihat bahwa fokusnya itu justru adalah di diri sendiri gitu. Diri sendiri justru yang paling utama ketika kita bicara tentang peran ibu dalam keluarga. Jadi bunda-bunda ya di rumah harus benahi diri sendiri ya. Betul. Untuk menjadi lebih baik, supaya keluarganya juga jadi lebih sehat ya, untuk mengontrol anak-anak, untuk mengawasi anak-anak, dan emosinya juga jadi lebih reda ya. Kalau misalnya si bunda-bunda ini lebih bahagia dan juga happy. Tapi sebenarnya ya Bun, wajar nggak sih kalau misalnya ibu di rumah ini mengalami kelelahan dalam mengurus anak? Oh, wajar sekali. Wajar ya? Wajar sekali. Dan itu sebenarnya nggak masalah? Nggak masalah sama sekali, bahkan justru kita perlu untuk mengakui bahwa kapan sih kita sedang merasa lelah sekali, kapan kita sedang merasa kok kayaknya hubungan saya sama anaknya lagi tidak menyenangkan gitu. Itu penting untuk diakui, karena justru ketika para ibu-ibu cenderung nggak boleh kayak gitu, kita harus bersyukur dengan peran yang kita alami saat ini, jangan mengeluh. Maksudnya kan suka ada gitu kan perkataan-perkataan seperti itu. Justru itu bisa jadi malah kita tidak sadar bahwa kita sedang mengecilkan perasaan kita sendiri gitu. Padahal segala macam perasaan yang kita rasakan itu kan valid gitu. Termasuk juga bagi para orang tua perasaan lelah dan jenuh ketika sedang mengurus anak. Tapi kalau misalnya ngurus anak, apalagi ngurus rumah juga ya, bukan anak aja kan? Iya, betul. Apa sih sebenarnya penyebab timbulnya kelelahan dalam mengurus anak, atau istilahnya parental burnout? Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya mungkin gitu kan. Maksudnya mungkin dia merasa kok nggak ada yang bantu gitu, atau ya jadi merasa capek sendiri seperti itu. Kemudian juga mungkin adanya hambatan komunikasi dengan pasangan atau keluarga terdekat. Itu juga bisa jadi salah satu pemicu dari penyebab dari parental burnout tadi gitu. Kemudian juga bisa jadi karena adanya kurang komunikasi juga dan kurang kerjasama gitu dengan pasangan. Jadi merasa bahwa kok kayaknya apa-apa saya ngerjain sendiri, sedangkan dia bisa sibuk bekerja sendiri enak gitu, nggak harus terikat dengan urusan-urusan rumah tangga, bisa jadi seperti itu. Nah, tapi kalau untuk tanda-tanda seorang ibu dalam mengalami kelelahan itu seperti apa aja sih? Dalam parental burnout ini ya. Yang paling pertama mungkin para ibu-ibu bisa juga mengecek apakah misalnya akhir-akhir ini emosinya jadi lebih mudah terpicu gitu. Jadi Atau cepat emosi gitu iya, ya? cepat marah, cepat menangis atau sedih untuk hal-hal yang padahal sebenarnya biasanya nggak membuat kita merasa seperti itu gitu. Dan at some extent bisa jadi ada perasaan-perasaan ingin menyakiti diri sendiri gitu, ataupun bahkan menyakiti anak gitu. Itu sudah bisa sangat menjadi bentuk dari parental burnout. Kemudian juga jadi tidak produktif, jadi pengennya tuh
rebahan terus gitu, kayaknya nggak mau ngurusin anak juga rasanya nggak ada semangat seperti itu. Dan juga mulai ada muncul manifestasi ke fisik gitu, jadi yaitu dia tadi jadinya sering tidur, jadinya pengen tidur terus, sering merasa lelah, pusing gitu. Itu bisa jadi menjadi bentuk dari Berarti itu adalah pengaruh dari psikologis ya sebenarnya. Iya, betul sekali. Walaupun sebenarnya kita tidak merasakan capek, tidak merasakan mungkin jadi jatuhnya adalah pusing yang dibuat-buat juga. Atau bisa seperti itu? Sebenarnya bukan dibuat-buat, tapi memang karena ya itu tadi, karena kondisi psikis jadi terasa di fisik gitu. Jadi kalau dia rasakan fisiknya ya sakit gitu, tapi mungkin jika di screen out secara medis tidak ada masalah tertentu gitu. Tapi yang sebaiknya nih dilakukan oleh bunda-bunda di rumah, mungkin bunda-bunda di rumah juga pengen tahu ya, mengatasi kelelahan atau parental burnout ini seperti apa sih Mbak Tiara? Contohnya seperti itu. Untuk para ibu-ibu mungkin ketika sudah merasa lelah, sudah merasa burnout, perlu untuk pause sejenak gitu. Pause sejenak, bahkan at some cases boleh banget kalau misalnya kita bilang sama anak, bentar ya nak, ibu mau di kamar dulu 15 menit aja gitu. Ibu rasanya lagi mudah marah, ibu takutnya jadi marah sama kamu. Itu boleh sekali untuk melakukan seperti itu. Kemudian tadi kembali lagi komunikasikan ke pasangan dan keluarga terdekat. Dan salah satu juga yang bisa manjur gitu untuk mengatasi parental burnout yaitu untuk berjarak sejenak. Nah tadi tadi kan kalau misalnya di rumah bisa kita bilang sama anak, bentar ya nak, mama rebahan dulu, kamu main dulu aja di luar sebentar gitu. Nah ketika misalnya ada orang lain yang bisa kita bantu titipkan, ya udah kita pergi sejenak ya gitu. Mungkin nggak lama, setengah jam, 1 jam aja kadang sudah bisa membuat kita merasa lebih baik gitu, merasa lebih menemukan diri kita sendiri lagi seperti itu. Dan kalau misalnya memang sudah melakukan hal-hal tersebut, sudah dikomunikasikan juga ke orang terdekat tapi tidak ada kemajuan yang signifikan, mungkin sudah waktunya untuk meminta bantuan dari profesional atau ahli. Berarti sebenarnya ya bunda-bunda self care itu sendiri sebenarnya tidak berbeda jauh ya. Mungkin kalau kata anak sekarang tuh istilahnya me time, seperti itu. Iya, betul sekali. Dan itu tidak perlu waktu yang lama ya, misalnya 30 menit, 15 menit, yang penting untuk meredakan emosi sesaat terlebih dahulu dari tekanan yang ada di sekitar, seperti itu Mbak Tiara. Betul. Tapi ya kalau misalnya kita ngomongin dampak kesehatan mental khususnya yang diterima oleh seorang ibu karena mengalami burnout tadi, itu gimana Mbak? Kalau untuk dampak kesehatan mental, tentu jika parental burnout ini tidak diatasi dengan baik, bisa berkembang menjadi indikasi-indikasi yang lebih parah, seperti misalnya depresi gitu, atau bisa jadi juga melakukan hal-hal yang tidak diinginkan kepada anak kita seperti itu. Nah, ada ngaruhnya nggak sih misalnya sama kayak seperti misalnya baby blues? Itu kan efeknya ke anak ya jatuhnya, dan dia tidak sadar seperti itu. Iya, betul sekali gitu. Tidak hanya ke anak tapi juga ke hubungan dengan pasangan, kemudian juga bisa jadi hubungan dengan keluarga terdekat kita gitu. Jadi kalau misalnya tidak teratasi dengan baik, itu bisa menyebar kemana-mana, sehingga akan lebih baik jika kita sebagai ibu untuk aware dulu sama diri kita sendiri, dan ketika kita merasa, duh kayaknya udah mulai gampang ke-trigger nih, pause, segera cari cara supaya kita bisa merasa lebih nyaman. Duh, menarik sekali ini ya pemirsa. Jadi bunda-bunda jangan kemana-mana, tetap di program Persembahan untuk Bunda. Terima kasih bunda-bunda masih setia di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan Persembahan untuk Bunda. Dan masih bersama saya Zara Masid dan juga Ayunda Tiara. Iya, nah tadi kan kita udah ngomongin dampak kesehatan mental ya untuk bunda-bunda di rumah. Sekarang saya mau nanya terkait dengan self-confidence nih. Apakah seorang ibu ini bisa kehilangan kepercayaan diri akibat mengurus anak ataupun rumah tangga? Bisa sekali. Bahkan faktanya dari suatu penelitian menyatakan bahwa self-esteem atau ya tadi kepercayaan diri gitu pada seorang ibu itu bisa secara bertahap terus menurun hingga anak berusia 3 tahun gitu. Baru setelah itu bisa kembali merangkak kepercayaan dirinya, meskipun mungkin belum tentu bisa kembali seperti dulu sebelum memiliki anak. Itu
sangat berpengaruh sekali ya bunda-bunda di rumah. Jadi harus hati-hati, harus bisa mengontrol diri ya, khususnya dalam mengurus rumah tangga dan juga anak-anak. Nah, tapi apa saja sih yang menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan diri pada seorang ibu? Oke. Kalau kita lihat mungkin tadi kembali lagi ke penelitian yang tadi ya, kenapa menarik bahwa kepercayaan diri pada ibu itu cenderung menurun dari anak baru lahir sampai usia 3 tahun. Itu karena yang jelas adanya perbedaan rutinitas yang signifikan dari sebelum menjadi ibu hingga sesudah menjadi ibu gitu. Kemudian kembali lagi tadi ke identitas diri gitu, bahwa ketika anak karena masih kecil kan biasanya cenderung memang jadinya bergantung kepada kita gitu, dan jadinya para ibu merasa bahwa identitas saya kok yang dulu kemana gitu, saya yang dulu sebagai pekerja kemana gitu, sekarang adanya cuma saya sebagai seorang ibu gitu. Itu yang kemudian bisa mempengaruhi kepercayaan diri. Selain itu juga misalnya stigma dari lingkungan sekitar gitu, atau judgement dari orang-orang di sekitar kita gitu, bahwa kok jadi ibu begini, kok kamu jadi ibu begitu, kayaknya harusnya nggak gini deh, kayaknya harusnya nggak gitu deh gitu. Itu sangat sekali bisa mempengaruhi kepercayaan diri. Ini kan ngomongin stigma ya, berarti kan bukan berasal dari perbedaan dia sebelum nikah atau sesudah menikah. Mungkin bisa saja kalau bunda-bunda di rumah nih punya anak 3, terus kepercayaan dirinya mulai menurun di anak ketiga, bisa jadi kan? Bisa, seperti itu. bisa sekali, betul. Dan itu karena stigma lingkungan. Oke, nah tapi untuk yang bunda-bunda merasakan misalnya tingkat kepercayaan dirinya berkurang khususnya dalam rumah tangga, nah saya mau tahu juga nih, mungkin bunda-bunda di rumah juga mau tahu nih Mbak Tiara, kira-kira untuk meningkatkan kepercayaan diri itu gimana sih? Bisa dengan coba mengingat dan menemukan kembali minat diri kita gitu. Karena kadang ketika kita melakukan hal yang sesuai dengan minat kita, itu bisa membuat kita merasa, oh kita mampu ya melakukan ini, oh kita berdaya ya, dan itu bisa membantu untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Kemudian juga misalnya kita inisiatif sendiri untuk listing apa saja sih hal baik yang sudah kita lakukan selama ini gitu. Terkait misalnya peran kita sebagai ibu, apa yang sudah kita lakukan sejauh ini, dan bagaimana itu bisa mempengaruhi anak dan keluarga kita, seperti itu. Sehingga kita bisa melihat nih sejauh mana sih sebenarnya kita itu berperan besar loh gitu. Mungkin untuk saat ini kita hanya berperan di keluarga kecil, tapi nanti ketika anak sudah bisa lebih besar, sudah bisa lebih mandiri, kita bisa lagi kok kembali misalnya berkarya di lingkup yang lebih luas, seperti itu, menyadari hal-hal seperti itu. Nah tapi ya Mbak Tiara, kira-kira apa nih yang akan terjadi jika kepercayaan diri seseorang ini atau seorang ibu ini tuh rendah? Bisa sangat mempengaruhi pengasuhan ya. Ketika misalnya ibu merasa tidak percaya diri, bisa jadi ibu mungkin jadinya pengasuhannya nggak bisa tegas, jadinya pelin-pelan gitu, karena dia nggak betul-betul tahu sebenarnya apa sih yang aku mau gitu, dan sebenarnya harusnya kayak gimana sih gitu. Itu kan mempengaruhi kepercayaan diri juga sebagai seorang ibu. Begitu ada yang bilang kayaknya harusnya gini aja deh, kayaknya harusnya gitu aja gitu. Soal pengasuhan jadinya bisa jadi pelin-pelan dan tidak tegas gitu pada anak. Nah, kalau ngomongin kepercayaan diri, mungkin Mbak Tiara juga suka nggak nih, banyak kan orang tua, mungkin orang tua kita dulu juga suka ngomong, maaf ya ibu belum jadi ibu yang terbaik, atau maaf ya ibu belum bisa belikan ini, belum bisa belikan itu. Apakah itu termasuk dalam kategori kurangnya kepercayaan diri sebagai orang tua? Kalau dari sisi pandang saya, mungkin sebenarnya bukan karena rendahnya kepercayaan diri, tapi karena awareness bahwa itu suatu hal yang baik gitu, karena menjadi awareness bahwa oh ya orang tua juga bisa salah gitu. Orang tua juga mungkin bisa jadi memberikan atau melakukan sesuatu yang membuat anak merasa tidak nyaman gitu. Harapannya sih ketika orang tua berbicara seperti itu, akarnya dari situ gitu. Gitu. Ketika misalnya pun kalau misalnya memang itu karena adanya kurangnya kepercayaan diri, itu juga menjadi suatu langkah yang baik, karena berarti dia sudah berani untuk menyuarakan gitu, untuk menyampaikan rasanya aku kurang di sini deh gitu, sehingga harapannya bisa ada input dari luar, oh kalau gitu mama next time bisa kayak gini, atau enggak kok mama selama ini udah oke, aku merasa baik-baik aja.
Berarti jadi enak ya komunikasi dua arah juga sama anak, ataupun hal tersebut juga bisa dilakukan juga sama pasangan ya. Betul. Untuk mengatasi manajemen atau mengelola stresnya bunda-bunda di rumah. Nah, tapi ya ini seberapa penting sih sebenarnya tingkat kepercayaan diri ini kalau misalnya ngomongin skala 1 sampai 10 kira-kira berapa penting? Oh 10. 10. Pastinya 10 gitu. Karena ketika kita percaya diri, ketika kita mampu untuk menampilkan diri kita dengan baik gitu ya, itu bisa menjadi model bagi anak untuk self confidence-nya dia juga gitu. Bahwa dia melihat, oh mamahnya pede-pede aja nih, oh mama bisa nih ngobrol sama orang lain misalnya, atau wah mama kalau misalnya ada tantangan apa dia langsung ayo deh yuk kita lakukan ini gitu. Dan itu bisa menjadi model bagi anak ke depannya dia bersikap gitu. Nah, untuk meningkatkan kepercayaan diri bagi bunda-bunda di rumah ini kan perlu yang namanya adanya support system juga, khususnya dari keluarga ataupun dari pasangan seperti itu. Kira-kira support system apa sih yang harus dilakukan dalam sebuah keluarga ini untuk membentuk misalnya bunda menjadi lebih percaya diri dan lebih aware khususnya di dalam keluarga? Oke. Yang pasti untuk memberikan ruang kepada ibu untuk misalnya berkarya atau melakukan hal sesuai dengan minatnya sendiri gitu. Itu support yang paling penting karena tadi kembali lagi ke kebutuhan ibu untuk melakukan self care dan me time. Kemudian juga memberikan apresiasi gitu ya. Kemudian memberikan keterbukaan kalau misalnya memang memberikan ruang gitu untuk ibu menyampaikan pemikiran dan perasaannya tanpa kemudian kita kasih komentar atau kasih judgement seperti itu. Ini kan perjuangan ibu ya, dan terus juga misalnya mereka mengalami berbagai macam tekanan, kelelahan, tapi sudah diberikan support system dan adanya komunikasi juga diperlukan. Tapi nih Mbak Tiara, apakah mungkin perlu dalam sebuah keluarga itu adanya asisten rumah tangga atau istilahnya pembantu yang memang membantu ibu agar tidak kelelahan? Jika memang memiliki sumber daya yang dibutuhkan, tentu baik gitu jika dimiliki. Tapi yang paling penting tadi adalah kerjasama dan komunikasi gitu. Karena kalau misalnya yang saya amati juga ya untuk saat ini gitu, sudah banyak sekali para laki-laki di dalam rumah tangga itu sudah mau berbagi untuk yaitu dia tadi misalnya kerjasama, kemudian juga berbagi tugas-tugas dalam rumah tangga seperti itu. Yang paling penting di situ. Kemudian bicarakan apa yang bisa dikompromikan dan tidak bisa dikompromikan gitu. Kalau misalnya kan tenaga kita juga pasti terbatas gitu. Kita bisa komunikasikan sama suami. Kalau misalnya nggak apa-apa ya rumah hari ini kotor gitu. Soalnya aku habis mengerjakan pekerjaan atau deadline seperti itu. Yang penting adalah itu gitu. Jangan sampai juga kemudian karena nggak ada ART gitu, kemudian jadinya malah jadi blaming satu sama lain. Nah, terakhir nih buat bunda-bunda di rumah, kira-kira pesan untuk bunda-bunda terkait dengan perjuangan ibu dalam keluarga. Silahkan Mbak Tiara. Oke, yang paling penting itu adalah happy mom, happy life gitu ya. Happy mom, happy life. Itu kenapa menjadi penting? Karena memang ketika ibu merasa bahagia, ketika misalnya ibu merasa cukup dengan dirinya sendiri, ini bicara tadi kembali lagi ya dengan dirinya sendiri, maka dia pun juga akan merasa cukup dengan pasangan, dia akan merasa cukup dengan anaknya, dan juga ketika menemukan ada hal-hal yang rasanya tidak sesuai, bisa lebih produktif untuk mencari solusi gitu. Jadi nggak cuma hanya sekedar kok hidup aku kayak gini ya, kok anak aku kayak gini ya, tapi ketika ibu sudah merasa cukup dengan dirinya, dia akan lebih berpikir, oh iya, apa yang harus aku lakukan ya supaya ini bisa menjadi lebih baik gitu. Pasti banyak tema yang seru-serunya yang pastinya hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia, dan saya Azhara Masid bersama dengan Ayunda Tiara. Kami pamit undur diri, bye-bye.